Harusnya seperti itu. Jadi jangan hanya berkuar-kuar saja, jangan hanya demo saja. Begitu mereka datang di Indonesia, kemana mereka? Tanggung jawabnya di mana? Dulu ketika ramenya ada pemberitaan tentang etnis Rohingya yang ditindas dan konon juga dibantai oleh tentara Myanmar, itu rakyat Indonesia, terutama kelompok Habaib dan para pendukung khilafah, itu berdemo kepada pemerintah agar membela dan membantu etnis Rohingya yang katanya tengah ditindas oleh pemerintah Myanmar. Itu dulu. Tapi sekarang etnis Rohingya tersebut sudah datang di Aceh. Nah sekarang pertanyaannya, kemana orang yang dulu-dulu itu membela etnis Rohingya, yang dulu katanya solidaritas terhadap saudaranya yang ada di Rohingya? Sekarang di mana mereka? Karena kalau kita lihat berita sekarang, itu kan masyarakat Aceh banyak yang tidak suka. Jadi harusnya para habaib atau siapapun yang dulu itu membela etnis Rohingya, sekarang kalau sudah berada di Aceh, ya harusnya memberikan solusi untuk kedepannya bagaimana nasibnya para pengungsi tersebut. Harusnya seperti itu. Jadi jangan hanya berkuar-kuar saja, jangan hanya demo saja. Begitu mereka datang di Indonesia, kemana mereka? Tanggung jawabnya di mana? Kan seperti itu logikanya ya. Dan kalau kita kaitkan atau kita hubungkan, ternyata memang ada kesamaan antara etnis Rohingya dengan para habaib dari Yaman. Yang pertama, etnis Rohingya itu kan salah satu sebabnya mereka itu diusir dari Myanmar itu karena faktanya nenek moyang mereka itu adalah sekutu penjajah Inggris. Jadi kala itu Myanmar itu dijajah oleh Inggris dan etnis Rohingya inilah yang menjadi sekutu penjajah. Nah sekarang Myanmar sudah merdeka, akhirnya orang-orang Myanmar geram dan marah kepada keturunan antek penjajah tersebut sehingga mereka mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar. Kemudian terkait tentang habaib yang ada di negeri ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Myanmar. Jadi orang etnis Rohingya itu adalah pendatang atau imigran yang didatangkan oleh penjajah. Sementara kalau di Indonesia, orang-orang dari Yaman itu juga datangnya di Nusantara itu karena didatangkan oleh penjajah juga, yakni Belanda. Jadi kala itu Belanda tengah menguasai Nusantara dan butuh amunisi atau kekuatan dari luar sehingga mendatangkan orang-orang dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai habib, yang kemudian banyak yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan tentang semua itu. Jadi ada kesamaan. Etnis Rohingya itu dulunya itu cuma pendatang, sementara para habaib itu dulunya juga cuma pendatang. Kemudian terkait tentang polemik nasab yang ada saat ini, bagaimana sikap para habaib tersebut? Harusnya mereka itu sadar karena mereka itu dulunya itu cuma pendatang, cuma imigran. Meskipun belakangan banyak rakyat di negeri ini yang tertipu dan terbohongi oleh doktrin mereka kalau mereka adalah cucu Nabi, kalau mereka adalah keturunan Nabi, tapi semua itu tidak bisa dibuktikan. Dan itu berarti mereka itu memang bukan keturunan Nabi, karena hingga saat ini mereka tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sebab berdasar kitab masak mereka terbantahkan, berdasar sejarah juga tidak terbukti, sementara berdasar tes DNA mereka juga tidak berani. Logikanya kalau para habaib itu benar-benar keturunan Nabi, harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Tapi kalau tes DNA saja tidak berani, itu kan sudah menunjukkan bukti kalau mereka memang bukan keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Kemudian terkait tentang polemik adanya pengungsi dari Rohingya atau dari Myanmar yang datang ke Aceh, lah harusnya itu kalau para habaib ini memang sepakat atau sejalan dengan etnis Rohingya, ya harusnya saudaranya itu ditolong dong, dicarikan tempat, terus dikasih makan setiap hari, terus diurusi setiap hari. Harusnya seperti itu, karena dulu ketika orang-orang Rohingya itu belum datang ke Indonesia, para habaib ini kan berdemo menuntut pemerintah agar membantu saudara mereka yang ada di Myanmar itu. Nah sekarang mereka sudah datang di Aceh, harusnya para habaib ini membantu mereka, menghidupi mereka. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, ya kita itu sebenarnya memang kasihan ya kepada etnis Rohingya itu ya. Mereka itu terlunta-lunta,
terombang-ambing di lautan, ada anak kecil, ada orang tua, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat faktanya, kenapa kok mereka sampai diusir dari Myanmar, itu kan banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah dari mereka itu ada gerakan yang membahayakan kedaulatan pemerintahan Myanmar. Kemudian yang kedua, faktanya adalah nenek moyang mereka itu adalah anteknya penjajah Inggris. Dan kalau habaib dari Yaman, itu kan juga hampir sama. Jadi antek penjajah Belanda, kemudian juga bikin onar di negeri ini. Salah satu buktinya para habaib itu bikin onar di negeri ini adalah mereka dengan terang-terangan menghina pemerintahan yang sah, dengan terang-terangan menghina para kiai dan ulama pribumi Nusantara dengan kata-kata yang kotor dan tak pantas, yang tidak mencerminkan akhlakul karimah. Jangankan mencerminkan kiai atau ulama, mencerminkan orang normal pun tidak. Karena di situ beberapa oknum habib kalau kita lihat dalam ceramahnya itu kan bilang kalau satu habib yang bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Dan ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa. Jadi kata-kata tersebut itu tidak mungkin akan keluar dari seorang yang berhati mulia. Itu saja intinya. Dan kembali ke soal etnis Rohingya dan etnis Yaman atau etnis Ba'alawi, itu bagaimana? Ya biarkan mereka itu bertemu karena sama-sama pengungsi, sama-sama imigran. Jadi mungkin nanti punya solusi masa depannya seperti apa. Tapi kalau mereka itu berani istilahnya itu berani membuat onar atau membuat gerakan yang sekiranya itu membahayakan negeri ini, ya nanti jangan disalahkan kalau pemerintah itu akan bertindak tegas sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.